Halo teman-teman, kumaha ngising lancar? Syukur atuh lancar mah, syukur. Kali ini gue akan bercerita mengenai film Bohemian Rhapsody yang merupakan film biografi dirilis tahun 2018 silam. Menceritakan tentang kehidupan seorang Freddie Mercury, vokalis band fenomenal bernama Queen. Diproduseri oleh Graham King dan mantan manajernya bernama Jim Beach. So, let's go to the show, baby. Kita iklan dulu, guys. Yo, welcome to my channel, bro. Mengambil latar tahun 1970, seorang bernama Farrokh Bulsara yang kemudian mengganti namanya menjadi Freddie Mercury sedang bekerja di airport bernama Heathrow. Malam harinya ia berpamitan kepada ibunya dan ayahnya untuk pergi ke sebuah bar. Karena band favoritnya bernama Smile akan tampil di bar itu. Sampainya di sana, ia menyaksikan band idolanya dan berencana akan memberikan sebuah lirik lagu kepada mereka. Setelah band Smile tampil, mereka pun pergi ke backstage. Freddie pun yang berniat akan memberikan lirik kepada mereka mengikutinya ke backstage dan bertemu dengan Roger dan Brian. Ia memberikan lirik itu kepada mereka. Tetapi ternyata Roger dan Brian berkata bahwa baru saja vokalisnya telah meninggalkan mereka, alias keluar dari Smile. Mendengar itu, Freddie pun mengajukan diri untuk menjadi vokalis, tetapi Roger malah meledek giginya. Akhirnya, Freddie menunjukkan bakat bernyanyinya, dan mereka berdua terkejut mendengar suara Freddie. Singkat cerita, Freddie diterima menjadi vokalis band Smile. Hari berikutnya, Freddie terlihat berada di butik. Ia sedang membeli pakaian untuk ia gunakan saat tampil bersama band Smile nanti malam. Oh iya, perempuan pemilik butik ini bernama Mary Austin yang kemudian menjadi pacarnya Freddie Mercury. Saat Freddie tampil pertamanya bersama band Smile, ia sempat grogi dan membuat stand mic patah, yang kemudian itu menjadi ciri khas Freddie saat tampil bersama Queen. Setahun kemudian diceritakan mereka akan tampil di acara konser musik. Sepanjang jalan Freddie berpikir soal album. Lalu Freddie menjual mobil minivan-nya untuk membiayai album mereka. Di sana juga terlihat John Deacon yang telah bergabung bersama mereka sebagai bassis. Di tempat rekaman, Freddie yang totalitas bereksperimen agar karyanya sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Mereka menghabiskan banyak waktu di studio untuk album barunya. Scene beralih ke tempat di mana Freddie dan pacarnya sedang berduaan. Freddie juga bercerita mengenai nama band barunya yang kini telah berganti menjadi Queen. Konon nama Queen diberikan oleh John Deacon, sang bassis. Keesokan harinya para personil Queen, Mary, ayah Mary berkumpul di rumah Freddie saat Freddie merayakan ulang tahun. Ibu Freddie bernama Jar Bulsara bercerita tentang masa kecil yang saat itu tinggal di India. Oh iya, ibu dan ayah Freddie berasal dari Parsi, yang secara etnis adalah pengikut Persia dari agama Zoroaster. Agama Zoroaster ialah agama yang berasal dari Persia kuno, atau sekarang lebih kita kenal dengan sebutan Iran. Di saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba telepon berdering, yang ternyata itu dari John Reid, seorang manajer yang banyak mengurusi band-band besar. Ayahnya, Bomi Bulsara, mendengar itu seperti kecewa karena selama ini ayahnya menentang keras Freddie untuk menjadi seorang musisi. Lalu Queen dan John Reid pun bertemu. John tidak sendiri, ia membawa asistennya bernama Paul. Hari itu John memutuskan menjadi manajernya dan mengurusi band Queen. Ia juga berjanji akan membuat tour, masuk ke acara televisi dan lain-lain. Singkat cerita, Queen tampil di BBC TV.
untuk pertama kalinya yang akan disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Setelah selesai di sebuah rumah, Freddie mengajak Mary bertunangan. Mary yang juga mencintai Freddie menerima lamaran itu. Lalu tiba-tiba Brian dan kawan-kawan datang dan membicarakan jika John Reid telah membuat rangkaian tur ke Amerika. John Reid juga bercerita jika albumnya masuk tanggal lagu pilihan Amerika. Mereka yang senang akhirnya berpelukan. Queen akhirnya menjalankan tur pertamanya di Amerika. Penonton selalu dibuat terpukau oleh penampilannya. Saat selesai tur dan kembali lagi ke Inggris, produser EMI bernama Ray Foster meminta agar Queen segera merilis albumnya kembali. Freddie yang sudah memilih konsep menjelaskan kepada Ray soal konsep album terbarunya, yaitu rock yang dibalut oleh musik opera. 1975, di sebuah pedesaan, Queen memilih menyewa tempat pedesaan untuk dijadikan studio rekaman mereka. Freddie pun mulai menulis dan membuat aransemen. Paul juga berada di sana sebagai asisten manajer Queen. Malam itu, Paul yang asisten manajernya Queen sedang menyaksikan Freddie bermain piano. Paul yang gay menghampiri lalu mencium Freddie. Freddie yang kala itu memiliki hubungan dengan Mary menolaknya karena Freddie sangat serius dan sangat mencintai Mary. Singkat cerita, mereka berhasil menyelesaikan rekamannya, dan yang menurut mereka paling favorit adalah lagu berjudul Bohemian Rhapsody. Lagu yang sangat menyita banyak waktu, juga lagu terpanjang di antara lagu-lagu lainnya. Kembali ke kantor EMI, di mana mereka bersama-sama sedang mendengarkan hasil rekaman yang telah selesai. Freddie dan kawan-kawan mengajukan lagu Bohemian Rhapsody sebagai best single dari album Night at the Opera. Tetapi produser Ray menolaknya. Ray menyarankan lagu lain untuk menjadi best single karena lagu Bohemian Rhapsody terlalu panjang dan banyak kata yang tidak dimengerti oleh umum. Freddie dan kawan-kawan yang kekeh memilih untuk keluar dan membatalkan kontrak dengan EMI. Capital Radio. Freddie meminta Kenny mengenalkan single barunya Bohemian Rhapsody, dan ternyata lagu itu meledak di pasaran. Lagu itu menjadi salah satu lagu terbaik di dunia. Band Queen pun semakin besar namanya, mereka semakin terkenal, juga mereka kembali melakukan tur ke seluruh kota di dunia. Saat tur, Freddie juga tak lupa selalu menghubungi kekasihnya Mary. Selesai tur, Freddie menemui Mary. Ia juga menceritakan pengalamannya saat tur. Tapi Mary malah menanyakan sikap dan perilakunya yang kini telah berubah. Freddie yang diam akhirnya mengakui bahwa ia seorang biseksual. Ia memiliki rasa kepada perempuan tetapi fisik menyukai laki-laki. Akhirnya Mary menangis dan meninggalkan Freddie sendirian. Hari demi hari Freddie menunjukkan sikap gayanya. Tak jarang ia juga sering membuat pesta dan bergonta-ganti pasangan pria untuk ia kencani. Selain itu, Freddie kini menjadi seorang pecandu narkoba. Di saat setelah pesta di rumah Freddie, tak sengaja ia bertemu seorang pria yang bertugas membersihkan ruangan setelah pesta. Pria itu bernama Jim Hutton. Freddie mengajak ngobrol Jim dan sepertinya Freddie menyukai Jim. Suatu hari Freddie meminta para personil Queen untuk berkumpul. Ia mengumumkan bahwa ia akan rehat dari band dan memilih untuk membuat album solo yang dirilis oleh CBS Record. Sontak para personil yang lain kecewa yang menganggap bahwa Freddie seorang yang egois. Lalu Freddie melakukan rekaman album solonya. Mary yang lama tak berkomunikasi dengan Freddie mendatangi rumah Freddie. Mary bercerita bahwa ia selama ini menghubungi Freddie. Mary juga bercerita jika manajernya ingin melibatkan Queen dalam acara musik amal untuk bencana kelaparan di Afrika. Freddie mendengar itu terkejut. Ternyata selama ini Paul asistennya tidak memberitahukan kepadanya. Freddie yang marah mengusir Paul dan teman-teman gay lainnya.
Singkat cerita, Freddy meminta manajernya untuk mempertemukan dengan personil Queen lainnya. Roger, John, dan Brian pun datang. Freddy mengajak untuk ikut dalam acara amal untuk Afrika. Tak lupa ia pun meminta maaf karena ia telah egois selama ini. Roger, John, dan Brian yang masih kesal memaafkan Freddy dan mengiyakan ajakan Freddy untuk ikut dalam acara festival amal terbesar. Saat Freddy dan kawan-kawannya sedang mempersiapkan latihan untuk tampil nanti, Freddy menceritakan keadaannya sekarang, bahwa ia kini telah terjangkit penyakit mematikan yaitu AIDS. Para personil yang kaget memeluk Freddy sambil menangis. Freddy meminta untuk tidak memberitahu siapapun kecuali mereka berempat. 1985, beberapa hari sebelum konser amal untuk Afrika, Freddy mengunjungi rumah Jim Hutton, pria gay yang sempat bertemu di rumah Freddy. Freddy juga mengenalkan kepada ayah ibunya mengenai Jim Hutton, yang kini menjadi pacarnya. Tak lama Freddy berpamitan kepada ayah ibunya untuk pergi karena ia akan tampil di acara musik amal untuk Afrika. Ayahnya mendengar itu memeluk Freddy. Scene beralih ke sebuah acara konser musik yang digelar di stadion, ditonton jutaan orang dan disiarkan televisi ke seluruh dunia. Queen yang memulainya dengan lagu Bohemian Rhapsody mampu membuat jutaan penonton terkagum-kagum. Freddy meninggal tanggal 24 November 1991, didiagnosa komplikasi pneumonia, diakibatkan AIDS. Freddy meninggal saat usianya berumur 45 tahun. Jasadnya dikremasi sesuai agama Zoroaster. 1992, Queen dan Jim, mantan manajernya, membentuk sebuah organisasi bernama The Mercury Ponic Trust. Organisasi amal dalam memerangi HIV/AIDS di seluruh dunia, sekaligus membentuk penghormatan untuk Freddie Mercury. Oke ya, begitu penjelasan dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya, guys. Isuk ya ayam bongkorok bae gandeng kongkorok dadah. Sampai jumpa kawan-kawan, bye.